Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi pertemuan 11, yaitu yang A, kepailitan. Kepailitan merujuk pada kondisi di mana suatu perusahaan atau individu tidak mampu lagi untuk memenuhi kewajiban keuangannya, sehingga harus meminta perlindungan dari pengadilan untuk mengatur ulang atau likuidasi asetnya guna membayar utang-utang yang belum terbayar. Kepailitan dapat terjadi akibat berbagai faktor, termasuk masalah keuangan yang kronis, penurunan penjualan yang signifikan, perencanaan bisnis yang buruk, atau kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Proses kepailitan. Proses kepailitan biasanya melibatkan pengawasan oleh pengadilan yang mengatur proses restrukturisasi atau likuidasi aset sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuan dari proses kepailitan adalah untuk memastikan kreditor dibayar seadil mungkin. Sementara perusahaan atau individu yang mengalami kepailitan memiliki kesempatan untuk memulai kembali secara finansial. Dampak kepailitan adalah dalam konteks bisnis, kepailitan dapat berdampak pada karyawan, investor, dan ekonomi secara keseluruhan. Namun, proses kepailitan juga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan perubahan yang diperlukan guna memperbaiki kondisi keuangan. Memperbaiki kondisi keuangan mereka dan memastikan kelangsungan bisnis di masa depan. Proses restrukturisasi yang efektif dapat membantu perusahaan untuk mengurangi utang, meningkatkan efisiensi operasional, dan kembali beroperasi secara menguntungkan setelah keluar dari kondisi pailit. Ya, segitu saya materi dari saya yang akan dilanjutkan oleh Kalik. Kepada Kalik, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir dengan NIM 230430028. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan materi minggu ke-11, yaitu poin B dengan judul penundaan kewajiban penerimaan utang. Next. Saya dari kelompok 2 dengan dua rekan saya, yaitu Muhammad Bidan dan Bayu Rahmat Maulana. Next. Pertama, pengertian PKPU adalah sebuah proses hukum yang mengizinkan debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk menunda pembayaran utang kepada kreditur. PKPU bertujuan untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditur agar dapat mencapai kesepakatan tentang bagaimana utang-utang tersebut akan dibayarkan. Ini adalah langkah hukum yang dapat membantu debitur menghindari pailit dan likuidasi aset. Next. Tujuan dari PKPU sendiri adalah uh, untuk mencapai perdamaian antara debitur dan kreditur, yaitu pada pasal 22 ayat 222 ayat 2 Undang-Undang KPKPU menyatakan bahwa PKPU bertujuan untuk membuat kesepakatan bersama yang termasuk dalam rencana perdamaian. Rencana perdamaian ini mencakup tawaran skema pembayaran utang piutang, baik sebagian atau seluruhnya, sehingga debitur dapat menghindari pailit dan likuidasi harta kekayaan mereka. Next. Dasar hukum PKPU sendiri adalah dari pembayaran utang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU atau UU KPKPU, khususnya dalam bab 3 pasal 222 sampai dengan pasal 294. Next. Cara pengajuannya. Tata cara pengajuan PKPU diatur dalam pasal 51 ayat 1 sampai 3 UU 4 tahun 2023 sebagai berikut. Pertama, kreditur harus mengajukan permohonan kepada OJK. Kedua, OJK memilih waktu 30 hari untuk memberikan pernyataan yang menyetujui atau menolak permohonan. Jika permohonan ditolak, alasannya harus disertakan secara tertulis. Next. Perbedaan PKPU. PKPU terbagi menjadi dua, yaitu
PKPU sementara dan PKPU tetap. Eh, PKPU sementara adalah tahap awal dalam proses PKPU. Pengadilan harus segera mengabulkan permohonan PKPU paling lambat dalam 3 hari sejak didaftarkannya permohonan jika syarat-syarat administrasi telah dipenuhi. Jika permohonan diajukan oleh kreditur, pengadilan harus mengabulkan dalam 20 hari sejak permohonan diajukan. Next. PKPU tetap. Setelah ditetapkan sebagai PKPU sementara, pengadilan melalui pengurus akan memanggil debitur dan kreditur untuk menghadiri sidang. Sidang ini akan memutuskan apakah PKPU akan menjadi PKPU tetap. PKPU tetap dapat disetujui jika mendapatkan persetujuan lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren dan kreditor yang piutangnya dijamin. PKPU tetap memilih batas waktu maksimal 270 hari setelah putusan PKPU sementara. Next. Sekian materi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rahma Maulana, NIM 2304332. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Muhammad Zidanin dan Abdul Khalik Arida mengenai kasus. Contoh kasus kepalitan dan PKPU, yaitu PKPU Sentul Citi. Pada 29 Januari 2021, perusahaan yang bergerak di bidang properti PT Sentul Citi Tbk berada dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat PN Pusat, yakni Dul Husin selaku hakim, ketua dan makmur beserta Made Sekereni sebagai hakim anggota, memutuskan untuk mengabulkan permohonan PKPU terhadap Sentul Citi dalam putusan sela yang dimohonkan oleh PT Prakasa Guna Cipta Pratama. Status PKPU Sentul Citi sempat menjadi perhatian publik pada awal tahun 2021 lantaran perusahaan pengembang ini memiliki jumlah konsumen yang cukup banyak. PKPU Sentul Citi berjalan lancar. Dalam rapat pemungutan suara PKPU yang digelar pada 9 Maret lalu, sebanyak 100% kreditur separatis dan 97% kreditur konkuren yang terdiri dari mayoritas konsumen Sentul Citi memberikan persetujuan terhadap proposal rencana perdamaian diajukan. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu presentasi dari kelompok 2. Saya perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.